Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita berada di segmen Market Buzz. Kita akan mereview kinerja positif dari Gotoh yang baru saja dirilis kemarin di kuartal 1 2023 ini. Dan sebelumnya pemirsa kami sampaikan informasi di mana perusahaan teknologi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ini PT Gotoh, Gojek, Tokopedia, Tbk atau Gotoh merilis laporan keuangan kuartal 1 2023. Hasilnya induk Gojek, Tokopedia dan Gotoh Financial itu membukukan performa yang on track menuju profit. Gotoh mencatatkan kenaikan pendapatan bersih 3,32 triliun rupiah di kuartal 1 2023 dari periode yang sama di tahun lalu yakni 1,49 triliun rupiah. Gotoh juga mencatatkan EBITDA yang disesuaikan naik 67% menjadi minus 1,6 triliun rupiah atau minus 1,1% dari nilai transaksi bruto. Nilai EBITDA yang disesuaikan itu juga naik 49% dari kuartal sebelumnya lantaran didukung kinerja kuat khususnya unit Business on Demand Services dan juga e-commerce. Gotoh juga mampu memangkas rugi bersih hingga 41% menjadi 3,89 triliun rupiah dan rugi bersih kuartal 1 2023 yakni 6,61 triliun rupiah. Manajemen Gotoh dalam keterangan resmi menyatakan penurunan rugi bersih itu didorong pertumbuhan pendapatan dan penurunan insentif serta biaya pemasaran produk. Selain itu juga didorong perbaikan rugi operasional sebagian diimbangi faktor non-operasional seperti normalisasi nilai tukar mata uang asing dan penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan. Andreas Sulistyo, Direktur Utama Grup Gotoh, mengatakan pada kuartal pertama 2023, perseroan terus melangkah menuju profitabilitas dan perseroan juga berada pada pertengahan jalan menuju target EBITDA yang disesuaikan positif pada kuartal 4. Kita review begitu ya, rilis dari kinerja keuangan dari Gotoh kuartal 1 2023 bisa Anda saksikan di layar pemirsa mulai dari nilai margin kontribusi positif Gotoh. Selengkapnya bisa Anda saksikan pemirsa ya, ini adalah datanya. Kemudian kita juga akan melihat untuk data terkait dengan kinerja keuangan Gotoh lainnya. Ini adalah pendapatan bruto Gotoh begitu ya. Selanjutnya pemirsa terkait dengan kinerja saham Gotoh. Oke, ini adalah kinerja sahamnya kemarin pemirsa ya, di mana terpantau mengalami penguatan dan berada pada posisi 99. Dan kita saksikan juga bahwa dalam sepekan ini sudah menguat hampir 9%. Dan pemirsa untuk membahas terkait dengan kinerja positif kuartal 1 dari Gotoh ini sudah hadir di studio IDX Channel ada Pak Regi Susanto CFA, Head of Investor Relation dari Gotoh. Selamat pagi Pak Regi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, terima kasih banyak. Kabar baik tentunya ya. Kabar baik, sehat seiring selalu. Dengan kinerja Gotoh juga kuartal 1 yang kabarnya baik. Kinerja kita sangat baik sekali, jadi terima kasih banyak nih Mbak Prisa dan terima kasih IDX Channel Sama-sama, sudah Pak mengundang Regi. juga. Pak Regi, Gotoh kan baru saja melaporkan pendapatan bruto 6 triliun rupiah di kuartal 1 2023, naik 14% dari kuartal 1 2022. Nah, apa artinya peningkatan dari bruto ini, pendapatan bruto ini bagi Gotoh sendiri? Betul, jadi memang pendapatan bruto kami naik sekitar 14% menuju ke 6 triliun rupiah. Nah, dengan adanya pendapatan bruto yang meningkat ini juga menyebabkan perbaikan di kinerja adjusted EBITDA kami. Jadi adjusted EBITDA kami juga mengalami perbaikan sebesar 67% secara year on year. Perbaikan ini sudah terjadi selama 5 kuartal berturut-turut. Sehingga ini menunjukkan kinerja yang sangat-sangat positif dan ini juga seiring dengan langkah kami menuju profitabilitas. Kami punya target untuk mencapai adjusted EBITDA positif pada kuartal keempat tahun ini.
Oke, mungkin yang menjadi pertanyaan besar setelah rilis kinerja Gotoh kemarin begitu ya dari masyarakat ataupun para investor ini adalah Gotoh memang masih membukukan rugi bersih di kuartal 1 2023. Tetapi sebagian besar ini mungkin lebih bersifat ke non-kas. Boleh dijelaskan Pak Regi? Betul. Nah, kerugian bersih kami itu memang turun sekali. Jadi turun sebesar 41%. Hampir setengahnya begitu ya? Betul sekali gitu. Jadi ini sekali lagi ini langkah kami menuju ke profitabilitas ke depannya. Dan kenapa bisa ada penurunan di kerugian bersih ini? Ini karena pendapatan kami yang tadi naik, tapi di saat yang sama kami secara disiplin terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan penekanan di biaya usaha. Jadi ada beberapa biaya usaha yang benar-benar kami tekan. Biaya untuk insentif dan produk marketing itu turun sebesar 39% year on year. Itu menghasilkan penghematan sebesar 2,6 triliun rupiah. Dengan kerugian bersih yang semakin kecil ini tentu akan membawa kami menuju langkah bisa menjadi perusahaan yang mandiri secara finansial dan juga bisa berkelanjutan. Sehingga kami akan terus bisa melayani jutaan pengguna dan jutaan mitra kami dengan menghasilkan produk-produk dan inovasi-inovasi sebagai karya anak bangsa. Oke, tadi kan Pak Regi sempat mengatakan bahwa strategi kami ini sudah sudah on the track begitu ya. Nah, lantas strategi apa yang mungkin menjadi pendorong dari pencapaian kinerja keuangan di kuartal 1 2023 ini selain yang baru saja Anda sampaikan tadi ada efisiensi? Ya, tentu salah satu langkah juga adalah di pendapatan kami. Jadi di tahun ini kami melakukan fokus ke apa yang kami sebut sebagai high quality user, atau ini adalah user kami yang sangat profitable. Saya rasa juga Mbak Prisa termasuk di dalam high quality user kami ini. Sangat. Oh ya, terima kasih banyak nih. Ya, tapi berarti memang... Mbak Prisa termasuk di dalam 70% dari pengguna kami yang adalah high quality user. Oke, soalnya sangat mudah, apalagi untuk misalnya menggunakan transportasi online-nya begitu ya. Pasti banyak nih warga Jabodetabek juga yang sedemikian nih Pak Regi. Betul sekali. Jadi high quality user kita itu adalah pengguna-pengguna yang memang sudah sehari-hari menggunakan jasa-jasa dan layanan dalam ekosistem kami. Ekosistem kami ini cakupannya sangat menyeluruh. Ada Gojek, on-demand services, ada Tokopedia untuk e-commerce, dan ada juga GoTo Financial untuk fintech. Jadi bisa dibayangkan bahwa pengguna kami yang paling profitable itu adalah pengguna kami yang dari pagi sampai malam itu menggunakan jasa-jasa kami. Waktu pagi hari mereka pergi ke kantor atau sekolah menggunakan GoRide, GoCar, atau GoTransit. Lalu mereka juga memesan makanan melalui GoFood, lalu berbelanja di Tokopedia dengan menggunakan juga produk-produk GoPay Later cicil, GoPay Later pinjam, dan juga bisa menggunakan GoPay untuk membayar kebutuhan-kebutuhan baik di online maupun di offline. Oke, Pak Regi, pasti masyarakat juga ingin tahu begitu Pak, terkait dengan tadi ada Gojek, kemudian juga ada Tokopedia. Nah, yang kontribusinya paling signifikan positif terhadap kinerja keuangan dari GoTo kali ini tuh yang mana, Pak Regi? Untuk pertama kali dalam sejarah kami secara grup, contribution margin kami positif di kuartal 1 tahun ini. Jadi contribution margin kami ini adalah sebesar 0,4% dari GTV. Ini mengalami perbaikan sebesar 224 basis point. Dan ini menghasilkan contribution margin sebesar 636 miliar rupiah. Nah, betul sekali Mbak Prisa, contribution margin positif ini actually sudah dicapai oleh ketiga-tiganya. Oh, ketiga-tiganya. Betul. Baik itu Gotoh, kemudian Tokopedia, dan satu lagi? GoTo Financial. GoTo Financial. Jadi untuk Gojek sendiri itu sudah contribution margin positif sejak kuartal keempat tahun lalu. Ya. Untuk Tokopedia, tahun ini kuartal ini adalah pertama kalinya Tokopedia mencapai contribution margin positif. Begitu juga dengan GoTo Financials, kuartal ini mencapai contribution margin positif. Nah, walaupun untuk GoTo Financials mungkin kedepannya ini bisnis ini yang paling muda dan
yang paling potensi tumbuhnya, sehingga kami akan terus melakukan investasi di GoTo Financials. Oke, Pak Regi, tadi kan kami juga punya ada informasi dan ya rilis dari Gojeknya sendiri juga kemarin begitu ya, GoTo maksud saya. Pendapatan ini meningkat 123% ya untuk pendapatan bersih ya, menjadi sekitar 3 triliun lebih ya Pak ya? Betul. Oke, nah boleh dijelaskan begitu Pak, peluangnya ke depan dari pendapatan ini apakah akan terus mengalami peningkatan? Karena kan kita berharap on the track terus untuk ya profitabilitasnya ini bisa terjadi gitu. Betul sekali. Jadi walaupun memang GTV kami ini agak sideways pergerakannya, tetapi pendapatan bruto dan pendapatan bersih kami itu terus mengalami kenaikan. Ini terjadi karena kami melakukan langkah-langkah monetisasi sehingga kami bisa mendapat pendapatan yang lebih besar. Langkah-langkah monetisasi ini terjadi di semua lini bisnis kami, baik di Gojek, Tokopedia maupun di GoTo Financials. Oke, dan inilah yang akan menjadi kontribusi terbesar nantinya pundi-pundi juga strategi untuk meningkatkan pendapatan dan ya harapannya laba begitu ya di masa mendatang Pak Regi. Betul sekali. Jadi Mbak Frisa, kita nih mungkin satu-satu dulu. Jadi kita sudah mencapai contribution margin positif di kuartal pertama ini secara grup. Lalu di akhir tahun ini, di kuartal keempat, kita akan mencapai adjusted EBITDA positif. Nah, nggak lama setelah itu, di kuartal-kuartal berikutnya setelah mencapai adjusted EBITDA positif, tentu harapannya kita akan terus mengurangi kerugian bersih sehingga suatu saat bisa menjadi suatu perusahaan yang profitable dan berkesinambungan. Berarti targetnya untuk kuartal keempat 2023 ini adalah EBITDA disesuaikan ini bisa positif? Betul sekali. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Saya masih banyak pertanyaan nih Pak Regi. Kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa, pembahasan bersama dengan GoTo akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Oke pemirsa, Anda kembali dalam segmen Market Buzz dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Regi dari GoTo. Pak Regi, kita lanjutkan lagi. Tadi kan Pak Regi ini beberapa kali menyebutkan bahwa GoTo menggunakan adjusted EBITDA sebagai patokan untuk profitabilitas dan mengapa GoTo menggunakan adjusted EBITDA sebagai tolak ukur profitabilitas dan bukan ukuran lainnya. Mungkin banyak yang masih awam nih Pak Regi, kenapa sih kita harus tahu soal EBITDA adjusted ini? Ya, betul sekali. Jadi adjusted EBITDA ini adalah indikator yang sangat tepat dan sangat lazim digunakan di dunia teknologi. Adjusted EBITDA ini berarti earnings before interest, tax, depreciation, and amortization. Intinya adjusted EBITDA ini akan merefleksikan arus kas operasional perusahaan. Jadi yang paling penting di suatu perusahaan itu adalah cash flow-nya. Dengan adanya adjusted EBITDA yang positif, ini berarti arus kas operasional perusahaan akan positif ke depannya. Artinya apa? Artinya bisnis kami ini akan sustainable ke depan. Karena posisi kas kami di kuartal pertama itu sangat kuat di 26,8 triliun rupiah. Dan dengan begitu kami akan terus bisa melakukan inovasi-inovasi dan menghadirkan layanan-layanan dan produk-produk yang relevan bagi pengguna kami sehari-hari. Oke. Tadi kan Bapak sebutkan bahwa adjusted EBITDA GoTo ini kan telah mengalami peningkatan selama 5 kuartal berturut-turut ya Pak Regi. Nah, dari pemberitaan sebelumnya GoTo juga kan pernah menyebutkan bahwa target adjusted EBITDA positif ini dipercepat 4,6 kuartal dibandingkan dengan panduan sebelumnya. Nah, tentunya ini kabar baik nih bagi investor. Tapi adakah alasan Pak Regi kira-kira mengapa target ini dipercepat? Target ini kami percepat karena memang di kondisi saat ini perusahaan-perusahaan teknologi harus berfokus ke profitabilitas. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa kami memiliki bisnis model yang bisa profitable, yang juga bisa sustainable, dan bisa kuat secara fundamental. Sehingga para investor kami juga akan bisa menikmati hasil dari kinerja kami. Kinerja kami di kuartal pertama tahun ini sudah membuktikan bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk mencapai profitabilitas. Oke, makanya dipercepat sekitar 4 sampai dengan 6 kuartal begitu ya. Berarti target kuartal keempat 2023 ini mungkin seharusnya tadinya target tahun-tahun berikutnya gitu ya. Tapi harapannya bisa tercapai di kuartal 4 2023 ini nantinya seperti yang Bapak sampaikan tadi.
Ya, betul sekali. Jadi memang kami ini mempercepat target kami. Ini kami lakukan berbagai upaya. Selain pendapatan kami yang terus naik, kami juga melakukan penghematan biaya. Dan penghematan biaya ini secara terus-menerus kami lakukan. Di tahun ini sendiri kami sudah melakukan review terhadap 15.000 line item biaya. Dan ini adalah mengapa kinerja kami ini bisa terus tercapai dengan baik. Oke, nah seperti yang kita ketahui dan masyarakat tahu bahwa lini bisnis utama Goto ini kan memang ada beberapa ya, ada Gojek, Tokopedia, dan juga ada GoPay atau Goto Finansial. Apakah nih Pak Regi ada pilar tertentu yang lebih kuat untuk mendorong profitabilitas ini atau bagaimana prospek ke depan dari masing-masing pilar tersebut? Ketiga pilar kami ini, ketiga-tiganya sangat kuat dan yang seperti tadi saya sebutkan, semuanya ini sudah contribution margin positif pada kuartal pertama tahun ini. Tentu untuk layanan on-demand services ini terus kami kembangkan dengan berbagai macam inovasi. Jadi kami sudah menghadirkan layanan seperti GoTransit. Ini adalah layanan multimoda transportasi kami. Kami juga ada layanan GoCarLux. Lalu untuk Tokopedia, ini terus kami kembangkan. Tokopedia ini sudah mencapai 99% kecamatan di seluruh Indonesia, dan yang akan kami terus lakukan di sini adalah untuk terus menurunkan biaya pengantaran, biaya logistik, sehingga produk-produk dari Tokopedia ini bisa makin menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oke, pastinya apa yang disampaikan tadi seperti GoTransit dan lainnya itu sudah pernah masyarakat Indonesia dicobain, apalagi yang di daerah Jabodetabek begitu ya. Oke, Pak Regi, nah juga sebelumnya kan menyebutkan bahwa di awal konsumen setia atau high quality user ini kan menjadi kunci pertumbuhan jangka panjang Goto. Nah, adakah inovasi yang akan mungkin dilakukan begitu Pak Regi ya untuk tahun ini demi meningkatkan kepuasan nih para pengguna setia agar mereka terus loyal di Goto termasuk saya? Tentu inovasi ini terus kami lakukan. Jadi salah satunya seperti yang tadi GoTransit, ini adalah layanan multimoda transportasi. Jadi ini akan mengintegrasikan armada dari Gojek dengan layanan transportasi publik. Saat ini sudah terhubungkan dengan KRL komuter lain di Jabodetabek, di Solo, di Yogyakarta. Oh ya, udah sampai ke Solo, Yogyakarta? Sudah sampai, betul. Dan tahun ini juga kami akan moga-moga bisa terintegrasikan dengan Transjakarta. Selain itu, kami juga mengembangkan apa yang namanya mode hemat. Mode hemat ini adalah suatu layanan yang ekonomis untuk pengantaran makanan dan juga untuk transportasi. Sehingga untuk biaya-biaya pengantaran, delivery itu bisa semakin rendah. Sehingga produk-produk kami ini bisa semakin terjangkau untuk berbagai masyarakat. Oke, berarti lebih memudahkan lagi begitu kan masyarakat ataupun generasi milenial, generasi Z senangnya tuh yang praktis-praktis tapi harganya juga masih terjangkau begitu ya. Nah, itu kalau kita berbicara yang manis-manis begitu ya, yang indah-indah Pak Regi, tapi tantangannya di industri ini tuh sebenarnya apa sih yang perlu masyarakat ketahui juga dan perlu diantisipasi oleh Goto ke depan? Kita bahas di satu segmen terakhir Pak Regi ya. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena mereview kinerja positif Goto kuartal 1 2023 ini serta tantangannya pemirsa ya akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Market Buzz spesial kali ini bersama dengan Goto. Kita mereview kinerja positif Goto kuartal 1 2023 yang baru saja dirilis kemarin ya. Masih bersama tentunya dengan Pak Regi Susanto CFA yang merupakan Head of Investor Relation dari Goto. Pak, tadi kan kita sudah bahas begitu ya kinerja positif dari Goto. Nah, tantangannya nih Pak, apa sih yang perlu menjadi perhatian dari investor mungkin yang tertarik untuk berinvestasi di Goto ataupun yang sudah berinvestasi di saham Goto ke depan yang menjadi tantangan utama yang memang menjadi concern juga dari Goto? Tantangan utama kami saat ini adalah faktor makroekonomi global. Seperti yang Mbak Prisa ketahui, secara global ini memang situasinya sangat menantang. Ada beberapa bank juga yang tutup, bank-bank besar di luar itu yang tutup. Amerika dan Eropa ya? Betul sekali, yang udah ratusan tahun banknya. Sentimen di sektor teknologi secara global itu juga memang kurang bagus. Tapi
kita lihat sentimen ini terus mengalami perbaikan. Nah, walaupun faktor makroekonomi global ini kurang bagus, tetapi yang sangat bagus adalah fundamental makroekonomi Indonesia. Dan di sini memang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia itu sangat membantu. Bisa kita lihat bahwa rupiah kita termasuk salah satu mata uang yang terkuat di dunia tahun ini. Ini sekali lagi kita benar-benar mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah sehingga bisa menghasilkan iklim bisnis yang baik untuk para investor di Indonesia. Jadi bagi kami sendiri memang faktor-faktor makroekonomi global ini tidak bisa berada di luar kontrol kami. Jadi yang hanya bisa kami kontrol adalah dan yang bisa kami fokuskan adalah untuk melakukan inovasi-inovasi untuk terus melayani para pengguna dan mitra kami untuk bisa menekan biaya-biaya kami juga. Oke, hal eksternal itu memang sulit kita kontrol begitu ya, tapi internal ini yang bisa ditingkatkan lagi melalui berbagai macam inovasi dan strategi. Oke, Pak Regi, nah sehubungan dengan merespon kebutuhan pasar dari, tadi kan kita banyak berbincang terkait dengan konsumen setia, namun bagaimana dengan meraih konsumen baru? Apakah ada strategi atau produk khusus yang mungkin Goto jagokan? Karena kan pasti, ya bisa dikatakan kan ya Gojek, Tokopedia ini masih yang terbesar dibandingkan dengan pesaingnya begitu ya. Tetapi yang mungkin belum menjadi konsumen seperti apa, Pak? Betul sekali. Jadi produk-produk yang seperti tadi pun Go Transit dan Mode Hemat ini juga bukan hanya untuk pelanggan setia seperti Mbak Prisa, tapi kami juga berharap ini juga bisa membuat layanan kami bisa menjangkau lebih banyak lagi lapisan masyarakat ke depannya. Selain itu kami juga mengembangkan produk-produk seperti GoCorp. GoCorp ini adalah suatu layanan bagi perusahaan-perusahaan sehingga bisa mengelola perjalanan dinas. Moga-moga IDX Channel juga akan memakai GoCorp. Oh, nanti ada GoCorp ya, jadi bukan hanya perorangan lagi, tapi juga bisa corporate ataupun perusahaan. Betul sekali. Saat ini sudah lebih dari 1.000 perusahaan yang memakai GoCorp dan jumlah ini terus bertambah. 1.000 ini lingkupnya di wilayah mana, Pak Regi? Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Betul sekali. Ya. Ternyata dimanapun Gojek tersedia. Oh, oke. Berarti dimanapun Gojek sudah tersedia, GoCorp ini juga sudah bisa dimanfaatkan. Lebih detail sedikit, Pak, GoCorp ini seperti apa sih? GoCorp ini jadi merupakan solusi bagi perusahaan-perusahaan, mereka akan bisa memberi layanan transportasi kepada para pegawainya. Oke, nah mungkin yang perlu ditingkatkan dari GoTo ke depan agar semua masyarakat bisa tahu ternyata tuh ada tadi ada seperti GoCorp, kemudian juga saya unik soalnya nih Pak Regi, waktu Go Transit itu sebelumnya saya taunya justru dari petugas di stasiun, karena ketinggalan kartu uang elektronik begitu ya, saya bingung, terus dia bilang punya aplikasi Gojek nggak Mbak, nanti ada Go Transit, dari situ saya tahu. Nah, untuk meningkatkan pemahaman agar lebih kenal lagi oleh masyarakat, apa yang akan dilakukan Goto? Selain itu juga kami akan terus melakukan inovasi-inovasi di produk digital keuangan. Jadi produk-produk kami seperti GoPay ini kan memang sudah banyak dipakai, tapi kami juga akan melakukan inovasi. Sudah kami luncurkan produk-produk seperti GoPay Later Pinjam, GoPay Later Cicil, dan GoPay Later. Jadi produk-produk ini akan membuat layanan keuangan ini jauh lebih mudah dan juga jauh lebih gampang untuk dipakai. Ini baru di tahun 2023? Ini sebenarnya kita sudah melakukan pilot dari Juli 2022. Pilotnya dari Juli 2022, tapi rilisnya tahun ini akan kita perbesar. Karena kita melihat peluang di fintech ini sangat besar, apalagi penetrasi kartu kredit di Indonesia, masyarakat yang memiliki kartu kredit di Indonesia itu hanya 6% dari masyarakat. Jadi masih ada 94% dari masyarakat di Indonesia itu yang tidak memiliki akses ke produk-produk keuangan yang dibutuhkan. Dan produk-produk ini bisa membuat mereka untuk bisa mengelola keuangan mereka secara sehari-hari dengan lebih mudah. Karena dengan GoPay Later Cicil, itu bisa melakukan suatu cicilan untuk jangka waktu 3, 6,
dan 12 bulan. Oh, berarti ini ekosistemnya makin lengkap begitu ya. Nah, tapi tentunya kan Gotoh akan terus melakukan efisiensi juga, Pak Regi ya, sampai dengan mampu mencatatkan profit begitu. Nah, seperti apa efisiensi yang kemungkinan masih akan dilakukan oleh Gotoh? Efisiensi ini akan terus kami lakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah ada tim yang melihat setiap line item biaya. Jadi mereka sudah mereview sekitar 15.000 line item biaya, dan efisiensi ini akan terus-menerus kami lakukan. Sehingga tahun ini pun walaupun di kuartal pertama sudah ada penurunan beban, tapi penurunan beban ini terus-menerus akan kami lakukan. Contohnya mungkin Pak yang akan menjadi fokus dari efisiensi biaya ini? Salah satu contohnya adalah di bidang teknologi, karena di bidang teknologi ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita gabungkan dan bisa kita buat lebih efisien lagi. Apalagi kita sudah menjadi ekosistem digital terbesar dan terdepan di Indonesia. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi di teknologi, banyak sekali penghematan-penghematan yang bisa kami lakukan di sisi teknologi dengan mengintegrasikan seluruh ekosistem kami. Oke, hasil kuartal 1 2023 pemirsa dan juga Pak Regi kan memang mencerminkan Gotoh on track dan optimis target profitabilitas ini akan tercapai. Bagaimana meyakinkan investor di rumah ataupun masyarakat yang memang menjadi pengguna setia bahwa ya ini akan terus on the track? Mungkin di kuartal kita berbicara target berikutnya kan kuartal kedua ya? Betul. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa adjusted EBITDA kami itu akan terus-menerus membaik setiap kuartalnya. Jadi kita sudah mengalami perbaikan sebesar 67% di kuartal pertama ini. Kuartal kedua itu akan membaik lagi dan terus membaik sampai akhirnya kita mencapai adjusted EBITDA positif pada akhir tahun. Oh, dicatat pemirsa ya, adjusted EBITDA positif itu pada akhir tahun. Kalau berbicara EBITDA itu berarti di luar pajak, amortisasi, kemudian bunga, begitu Pak ya? Betul sekali. Jadi itu intinya di luar biaya-biaya yang bersifat non-cash. Dan next ya kita harapkan adalah laba bersih tentunya ya? Tentu Amin. itu adalah sesuatu yang kita cita-citakan. Oke, kemudian masih berbicara mengenai produk juga nih Pak Regi, kan ada layanan apa saja lagi sih yang mungkin akan dikembangkan Gotoh untuk menarik konsumen baru? Ini mungkin yang masih pilot project misalnya Pak, belum dirilis tapi mungkin ada bocorannya? Mungkin mohon maaf, mungkin saat ini belum bisa dulu ya? Kita sharing, tapi mungkin di lain kesempatan pasti kita bisa sharing. Tapi banyak sekali inovasi-inovasi produk-produk yang sedang kami kembangkan, apalagi perusahaan kami ini menuju langkah profitabilitas. Langkah profitabilitas ini sangat penting sehingga kami bisa terus melakukan inovasi-inovasi dan terus mengeluarkan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat secara sehari-hari. Oke, jadi ditunggu saja begitu ya, kabar baiknya dari Gotoh berikutnya akan ada gebrakan-gebrakan apa lagi gitu. Berbicara soal konsumen tuh paling demen promosi nih Pak Regi. Nah, apa yang membuat Gotoh yakin bahwa konsumen akan tetap menggunakan Gotoh ke depannya? Yang membuat kami yakin adalah bahwa terbukti bahwa pengguna-pengguna setia kami seperti Mbak Prisa ini tetap loyal di platform kami. Jadi memang era untuk membakar atau untuk cashback atau insentif itu memang sudah berakhir. Tapi yang bisa kami banggakan dan sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada seluruh pemirsa dan seluruh pengguna setia kami bahwa mereka terus melihat bahwa ada kebutuhan untuk menggunakan produk-produk kami sehingga kami bisa terus melakukan misi kami untuk mempermudah kehidupan masyarakat dan mitra-mitra kami melalui teknologi. Iya, kayak memang susah beralih dari Gotoh karena kalau butuh Tokopedia itu juga udah ngeling dengan Gotoh gitu ya. Gotoh juga udah bisa pesan GoFood bisa melalui Tokopedia juga begitu ya. Jadi sudah ada integrasi lah antara keduanya ya. Betul sekali Mbak Prisa, itu integrasi itu kita terus lakukan. Dan Mbak Prisa ini tepat sekali, itu mungkin bocoran-bocoran yang Mbak Prisa tadi mau ketahui. Kedepannya itu integrasi antara
Gojek, GTF, Tokopedia itu akan lebih banyak lagi sehingga para pengguna dan masyarakat akan melihat kami sebagai satu go-to ekosistem. Oke, mungkin banyak juga yang ingin tahu terkait dengan GoTo yang baru merombak struktur Dewan Komisaris ya. Bagaimana perubahan struktur ini bisa mendukung GoTo mencapai target profitabilitasnya dengan lebih cepat? Betul, kami pada RUPS LB di bulan Maret lalu kami memang melakukan penambahan di jajaran komisaris kami. Direksi juga ada perombakan ya? Di direksi juga ada penambahan. Penambahan? Penambahan di jajaran komisaris kami sangat beruntung bisa menambah tokoh-tokoh besar seperti Bapak Agus Martowardoyo. Beliau merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia, mantan Menteri Keuangan, dan juga mantan CEO dari Bank Mandiri. Selain itu kami juga mendapat kehormatan dengan bergabungnya Pak Patrick Waluyo yang merupakan co-founder dari Northstar, suatu private equity group yang terkemuka, dan juga Bapak Winato Kartono yang merupakan co-founder dari Provident. Selain itu di jajaran komisaris independen kami juga mendatangkan Ibu Marjorie Lau. Ibu Marjorie Lau ini adalah mantan CFO dari Lego Group. Oh, Lego Group ya? Betul, bahkan. Lego yang mainan anak-anak itu, betul. Wah, berarti isinya memang orang-orang hebat semua. Kita harapkan buah-buah pemikirannya ini ya tentunya lebih bisa memajukan lagi Gojek, Tokopedia di masa yang akan mendatang begitu ya Pak Regi. Nah, prospek bisnis yang lainnya seperti on demand yang masih menjadi penopang utama bisnis dan bisnis e-commerce ke depan juga seperti apa Pak? Di on demand ini kami melihat prospek bisnisnya ini masih sangat baik ke depannya. Penetrasi mobil di Indonesia ini kan masih sangat rendah, hanya sekitar 10% dari penduduk yang memiliki mobil. Sehingga kedepannya ini pasti penggunaan dari mobil ini akan terus meningkat ke depannya. Dan apalagi sekarang juga kita akhirnya sudah lepas dari pandemi, jadi ini juga akan semakin bagus untuk bisnis transportasi kami. Oke, nggak lengkap nih Pak Regi, saya mau menyampaikan terlebih dahulu informasi karena market sudah buka, sudah lewat 10 menit ya. Kita bersama-sama Pak Regi akan menyimak dan juga mungkin saya bacakan pemirsa saya. Bagi Anda yang mungkin sedang mencermati data RTI atau sedang berada di depan layar televisi Anda, bahwa pada pagi hari ini, kemarin kan sempat menguat nih Pak Regi indeks harga saham gabungan ya ke 6.900-an lebih, tapi sekarang sudah mulai ya wajar ada profit taking 0,44% atau 30 poin ke 6.913. Itu adalah pergerakan pemirsa dari pembukaan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini, dan beberapa saham yang menjadi gainers, losers juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. GoTo masih termasuk yang merupakan saham dalam kategori top gainers berdasarkan data RTI saya saat ini, atau bisa Anda cermati di layar pemirsa. Kenaikannya di posisi sekitar 102. Selamat untuk GoTo, semoga terus bisa dipertahankan kinerja positifnya dan tentunya juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia lebih luas dan terkhususnya untuk para investor di pasar modal Indonesia. Sukses selalu untuk GoTo, Pak Regi, dan juga semoga Anda sehat selalu. Terima kasih untuk kehadirannya di studio kami. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa dari IDX Channel. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Dan tentunya kami akan kembali dengan informasi lainnya. Namun saya sampaikan terlebih dahulu beberapa headline dari Power Breakfast yang bisa Anda saksikan di antaranya. Ya, ini ada informasi terkait dengan Mahfud MD ya, yang telah akan membentuk Satgas terkait dengan TPPU sebesar 349 triliun rupiah. Ya, dan informasi terkait dengan dedolarisasi yang mulai dikumandangkan oleh sejumlah negara.
Ya, dan baru saja kita bahas mengenai kinerja positif GoTo kuartal 1 2023 yang semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan pemirsa. Segmen Create Up akan hadir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Power Breakfast.